Ruben Amorim, here we go ke MU. FA minta maaf pada pesepak bola muslim. Ada apa? Fans Winnie malah serang akun Olivia Rodrigo. Ronaldo gagal penalti, Al Nassr tersingkir dari Kings Cup. Sayap gacor, Miliano Jonathan OTW gabung Indonesia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan Serie A, AC Milan harus takluk oleh Napoli 2-0 di kandang sendiri. Gol I Partenope dicetak oleh Romelu Lukaku menit 5 dan Vika Kvaratskhelia menit 43. Di babak kedua, Milan gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini bikin Napoli tetap kokoh di puncak klasemen dengan 25 poin. Sementara Milan tertahan di urutan ke-8 klasemen. Di pertandingan lain, Bologna juga menang 2-0 atas tim tuan rumah Cagliari. Gol skuad asuhan Vincenzo Italiano dicetak oleh Riccardo Orsolino menit 35 dan Jens Odegaard menit 51. Tambahan 3 poin ini membuat Bologna naik ke urutan 10 dan Cagliari masih tertahan di urutan 15 klasemen sementara. Baru juga kemarin pecat pelatih, kini Manchester United udah saat-saat menyegel kesepakatan dengan Sporting CP untuk memboyong sang pelatih Ruben Amorim. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, statusnya sudah here we go. United akan membayar biaya kompensasi 10 juta euro kepada Sporting. Ruben diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan akan mendapat gaji sekitar 7 juta pound per musim di Manchester. Ruben Amorim pun sudah mengucapkan pesan perpisahan kepada fans Sporting CP tadi malam. Untungnya, laga terakhir Ruben berakhir dengan kemenangan atas Nacional. Dilansir The Sun, Ruben tak menyangka laga tersebut akan jadi laga perpisahan. Karena sebelumnya Ruben berambisi meraih gelar Liga Portugal ketiganya musim ini. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Fans pun terpecah jadi dua. Ada yang sedih, ada juga yang mendukung perkembangan karir sang pelatih. Bergeser ke rival Manchester United, Liverpool. Arne Slot merasa Liverpool butuh suntikan lini depan. Bahkan dari itu, pelatih berkepala gundul ini menekan klub untuk mendatangkan pemain depan baru di bursa transfer Januari. Dilansir Cut Offside, Arne mengusulkan satu nama, yakni Arda Güler dari Real Madrid. Meski belum mendapatkan banyak menit bermain di Spanyol, Arne yakin Güler adalah tipe pemain yang cocok dengan skema permainannya. Kini Liverpool pun telah menyiapkan dana sekitar 70 juta euro untuk memboyong Güler ke Anfield. Itu angka yang tinggi untuk cadangan mati seperti Güler. Masih dari sepak bola Inggris, namun kali ini dari sepak bola wanita. Federasi Sepak Bola Inggris baru saja merilis permintaan maaf kepada pesepak bola wanita muslim Iqra Ismail. Dilansir Sky Sport, sebelumnya FA melarang pemain United Dragons itu untuk bertanding karena menggunakan celana panjang yang menutupi auratnya. Namun kini FA telah mengakui kesalahannya. Mereka merasa bersalah karena telah mengabaikan unsur keyakinan agama sang pemain. Kini FA sudah mengizinkan pesepak bola wanita yang beragama Islam untuk mengenakan celana panjang alih-alih celana pendek. Dari Inggris kita menyeberang ke negeri pasta, Italia. Di situ ada Napoli yang baru saja menang 2-0 atas AC Milan. Kemenangan ini membuat kepercayaan diri skuad Napoli terus meningkat. Dilansir Football Italia, para penggawa I Partenope bahkan dengan percaya diri mengatakan kalau musim ini timnya akan kembali meraih Scudetto. Hal tersebut dikemukakan oleh Vika Kvaratskhelia dan Alex Meret. Melihat performa Napoli yang kian melesat, mereka berambisi untuk terus bermain apik setiap laga dan meraih juara sekali lagi di akhir musim nanti. Sementara itu dari kubu AS Roma telah terjadi gonjang-ganjing yang melibatkan pelatih baru Ivan Juric. Fans dan pengamat bola ramai-ramai menekan Roma untuk segera memecat Juric. Mereka percaya kalau seharusnya Roma dilatih oleh pelatih yang jauh lebih berkompeten. Dilansir Football Italia, Antonio Cassano jadi yang paling getol menyuarakan pendapatnya. Ia bahkan meminta Roma untuk mempertimbangkan Roberto Mancini yang kini sedang menganggur usai dipecat Arab Saudi. Cassano merasa Mancini lebih punya kapasitas untuk mendukangi skuad Giallo Rossi. Masih dari sepak bola Italia, Presiden Torino Urbano Cairo memberikan respon terhadap isu yang mengatakan kalau Torino telah dijual. Dilansir Football Italia, Cairo membantah rumor tersebut. Dirinya belum ada niatan untuk menjual Torino, apalagi ke perusahaan minuman berenergi seperti Red Bull. Perusahaan asal Austria itu memang benar sedang mempertimbangkan untuk investasi di Serie A. Tapi Cairo bisa memastikan kalau klub yang diincar Red Bull bukan Torino.
Dulu si Cariello, sekarang Red Bull. Topiknya berubah, tetapi yang tetap sama adalah berita yang dipublikasikan itu sepenuhnya keliru, kata Cairo. Sementara dari Spanyol, Valencia telah mengirimkan permintaan khusus kepada Federasi Sepak Bola Spanyol untuk menunda pertandingan Copa del Rey melawan CP Parla Escuela. Dilansir Football Espanya, seharusnya pertandingan itu diselenggarakan pada dini hari nanti. Namun penundaan pertandingan dinilai sebagai tindakan yang paling tepat, mengingat dampak serius dari badai dana yang sedang melanda wilayah Valencia. Kini tinggal menunggu respon dari Federasi Sepak Bola Spanyol. Sikap Real Madrid untuk tidak hadir di acara penghargaan Ballon d'Or telah menimbulkan berbagai respon. Namun respon yang paling keras justru datang dari pihak La Liga. Dilansir Football Espanya, Javier Tebas selaku Presiden La Liga menyayangkan keputusan Al Real. Seharusnya, dalam sepak bola menang kalah adalah sebuah hal yang lumrah. Jika kalah, Madrid bisa menjabat tangan yang menang. Namun saya pikir, Real Madrid sudah lama kehilangan mentalitas itu, tutur Tebas. Ia juga mengatakan kalau Los Blancos seharusnya tetap menghormati acara dan datang tanpa mempertanyakan sistem France Football yang transparan. Selain Javier Tebas, fans fanatik Vinicius pun mulai memberikan opininya. Mereka menganggap Rodri telah merampok Ballon d'Or dari pemain idolanya. Namun yang lucu adalah cara mereka menyampaikannya. Fans Vini malah keluar-keluar di akun media sosial yang salah. Dilansir Football, alih-alih menyerang akun Instagram Rodri, fans Vini justru menyerang akun Instagram penyanyi pop ternama Olivia Rodrigo. Entah karena tidak memperhatikan atau hanya menganggapnya lelucon, fans Vini menuliskan, Anda tidak pantas mendapatkan Ballon d'Or, Vini lebih pantas mendapatkannya. Di postingan Olivia. Dari Eropa kita melipir ke Asia untuk membahas Cristiano Ronaldo yang gagal membawa Al Nassr melaju lebih jauh di ajang Piala Raja Arab Saudi. Dilansir ESPN, sebetulnya Ronaldo berpotensi menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti di akhir laga. Namun ia gagal. Bola justru melambung jauh di atas Mistar. Alhasil Al Nassr tersingkir dari Piala Raja karena gagal 1-0 dari Al Tawun. Sementara dari sepak bola tanah air, bintang muda Indonesia yakni Marcelino Ferdinand akhirnya mencatatkan debut bersama Oxford United, namun baru dapat kesempatan di tim U21. Dilansir CNN Indonesia, Marcelino masuk skuad Oxford Under-21 yang menghadapi Notts County Under-21. Bermain sebagai starter, March yang membantu Oxford menang dengan skor 3-1 atas tim muda Notts County. Sementara dari tim nasional Indonesia, kabarnya PSSI akan kembali mendatangkan pemain keturunan baru. Nama yang diisukan bakal segera bergabung adalah bintang Vitesse Arnhem, Miliano Jonathan. Dilansir Kumparan, Jonathan mengakui sudah mendapatkan panggilan dari PSSI. Ia bahkan sedang mendiskusikan tawaran itu dengan keluarganya. Bagi Jonathan, kans membela timnas Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Ia menganggap Indonesia memiliki atmosfer sepak bola yang sangat luar biasa. Luar biasa, PSSI tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini, tutur Jonathan. Masih dari Timnas Indonesia, kejanggalan yang terjadi di laga Indonesia U17 versus Australia U17 kemarin telah menarik perhatian internasional. Tidak sedikit peserta kualifikasi Piala Asia U17 yang lain justru menilai bahwa laga ini ada indikasi pengaturan skor demi lolos ke putaran final. Namun menurut FIFA, AFC justru membela timnas Indonesia. Meski banyak sorotan negatif ihwal pertandingan ini, AFC menilai Indonesia dan Australia telah memainkan sepak bola yang baik. Mereka melihat pertandingan ini sebagai laga yang positif. Tidak adanya gol yang tercipta karena pertahanan kedua tim yang kokoh, bukan pengaturan skor. Bergeser ke London, dua raksasa ibu kota, Arsenal dan Chelsea, dikabarkan siap masuk dalam antrian untuk mendapatkan pemain sayap Athletic Bilbao, Nico Williams. VKS melaporkan bahwa kedua tim London itu siap bersaing dengan Barcelona dan PSG untuk mendapatkan Nico. Mereka bahkan tak keberatan jika harus menyiapkan uang sebesar 150 juta euro, angka yang diminta Bilbao untuk mengamankan talenta asal Spanyol itu. Sementara Liverpool justru belum puas dengan komposisi lini tengahnya. Mereka dikabarkan sedang memantau gelandang Benfica, Orkun Kökçü. Dilansir Sport Illustrated, hal itu dikonfirmasi langsung oleh ayah Kökçü. Ayah dari gelandang asal Turki itu mengatakan kalau anaknya akan senang jika bisa kembali bermain di bawah asuhan Arne Slot. Kini halangan Liverpool cuma satu, yakni harga Kökçü yang dipatok mahal oleh Benfica. Jika darat serius, mereka hanya bisa memboyong Kökçü dengan mahar tidak kurang dari 65 juta pounds. Masih dari Liga Inggris, Chris Wood yang tampil moncer dalam beberapa pertandingan terakhir akan mendapat hadiah khusus dari Nottingham Forest.
Dilansir di Athletic, Forest berencana untuk memberikan kontrak baru pada sang penyerang. Kontrak Wood akan berakhir di tahun 2025. Namun karena performanya yang terus melesat, Forest mulai mempertimbangkan untuk mempertahankannya 1 atau 2 tahun lagi. Kini, Chris Wood sudah mencetak 7 gol dari 9 laga dan kemungkinan akan terus bertambah seiring meningkatnya kepercayaan diri sang pemain. Dari Inggris kita melipir ke Spanyol untuk membahas pelatih tim muda Real Madrid, Raúl González. Dilansir Tribal Football, Raúl mulai mendapatkan teguran dan kritikan dari banyak pihak seiring menurunnya performa Real Madrid Castilla. Mereka belum meraih kemenangan dalam 1 bulan terakhir. Serangkaian hasil buruk pun membawa Castilla berada di zona degradasi Divisi 3 sepak bola Spanyol. Kini manajemen Madrid pun sedang mempertimbangkan untuk memecat Raúl. Masih dari Madrid, meski kebanyakan orang-orang Real Madrid memprediksi Vinicius yang seharusnya meraih Ballon d'Or, beberapa media justru berpikir sebaliknya. Mereka merasa kalau Dani Carvajal lebih layak meraih Ballon d'Or, bahkan lebih layak dari Rodri. Dilansir Football, secara prestasi dan trofi, Dani Carvajal lebih lengkap. Dirinya membantu Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions musim lalu. Selain itu, dirinya juga jadi bagian penting timnas Spanyol yang menjuarai Piala Eropa 2024. Calvin Verdong cabang Spanyol itu hanya kalah dalam urusan performa individu, dalam hal ini gol dan assist. Dari ibu kota Spanyol, kita terbang ke ibu kota Italia, Roma. Di situ ada Presiden Lazio, Claudio Lotito, yang melemparkan cyber kepada rival pribadinya, AS Roma. Dikutip Foot Italia, Lotito membandingkan keberhasilan Lazio dengan Roma. Dengan bangga, Lotito menyebut Lazio akan selalu lebih baik dari Roma. Sejak saya menjadi presiden, Roma selalu finish di bawah Lazio, kecuali tahun lalu. Dalam hal trofi yang dimenangkan, angka-angka berbicara sendiri. Saingan saya bukan dengan Roma, tutur Lotito. Sementara itu, dari kubu AS Roma, Ivan Juric mendapat kritikan pedas usai timnya dilumat Fiorentina 5-1. Bahkan beberapa petinggi Roma mulai geram dengan gaya bermain Juric. Namun, pihak klub mengkonfirmasi kalau pertandingan berikutnya melawan Torino akan tetap dipimpin oleh Juric. Dilansir Football Italia, situasi yang dialami Juric memancing legenda Roma Giuseppe Giannini untuk berkomentar. Menurutnya melatih Roma tidak semudah itu, jadi wajar jika Juric membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi. Saat ini semua terasa sulit di tubuh Roma, bahkan sekelas Guardiola akan kesulitan jika melatih Roma yang sekarang, tutur Giannini. Dari sepak bola Italia kita menyeberang ke Belanda untuk membahas pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders. Mengutip salah satu media Belanda AD.nl, Eliano dikabarkan belum ada niatan untuk pindah dari PSV Zwolle. Dirinya bahkan diisukan akan segera menaikkan kontrak baru dengan klub Eredivisie itu. Pembicaraan antara klub dan Eliano pada prinsipnya menghasilkan kesepakatan untuk perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun hingga pertengahan 2027. Kesepakatan sudah berada di tahap akhir dan akan ditandatangani pekan ini. Masih seputar timnas Indonesia, selain diminta harus finish di urutan 4 besar, PSSI meminta Sintayong untuk menuai hasil positif di 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi pertengahan November nanti. Dilansir Bolanas, PSSI menargetkan bisa meraih 4 poin dari Jepang dan Arab Saudi. 1 poin saat menjamu Jepang dan wajib 3 poin kala menghadapi Arab Saudi. Menurut PSSI, itu adalah target realistis yang harus dicapai Indonesia.